Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Batak Naraja. Sebelum saya lanjutkan, saya tolong dikoreksi. Ada 3 filosofi yang saya suka dengan Kabupaten Toba. Dan ini mari kita sama-sama harus dijalankan sebenarnya. Yang pertama, Somba Marulahula. Benar ya? Yang kedua, Elek Marbul. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh. Kalau di bahasa Indonesia kan, sikap sembah atau hormat kepada keluarga pihak pemberi istri atau ibu. Yang kedua, sikap membujuk, mengayomi anak perempuan dan pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, sikap berhati-hati kepada teman semarga. Ini yang saya pegang selama ini. Filosofi ini sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, tadi saya kesini, saya melihat, saya pikir biasa saja. Ternyata luar biasa ya. Antusias sekali. Tadi saya pikir, biasa sih. Kalau dibilang Pak Kapolres harus datang ke Polsek Silain. Pertama kali saya menjabat Kapolres, hari kedua saya sudah di sini Pak, sudah masuk ke Polsek ini, ke Polsek Silain. Namun saya akan cerita bagaimana perjalanan saya. Nama saya Taufik Hidayat Taib Simanjuntak. Namun berhubung saya ada di Silain, nama saya Taufik Hidayat Taib Silain. Istri saya satu untuk selamanya. Anak saya yang pertama Borunya Sitorus. Anak saya yang kedua Simanjuntak. Anak saya yang ketiga Pasaribu. Tapi berhubung saya di Silain, saya bikin Silain semua nanti. Ya, sangat suatu kehormatan buat saya pribadi bisa bertemu dengan Amang Inang semuanya yang ada di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini sangat luar biasa. Saya setiap saya rapat apapun juga saya sampaikan pada para Kapolsek, tolong undang saya untuk bertemu dengan masyarakat. Tolong undang saya. Kepala desa tuh jangan undang hanya Kapolsek aja, undang saya. Karena saya tidak bisa diam di kantor. Nah, Pak Camat ini pernah ketemu saya di daerah sana Pak ya. Itu saya tidak diundang Bapak Ibu, tapi saya datang terkait masalah narkoba. Tadi disampaikan Pak Rudi ini murah senyum. Ya, Hamlang Inang semuanya yang ada di Silain ataupun Singkumpar. Keberhasilan anggota itu bukan serta-merta karena Kapolresnya, tapi itulah anggota saya yang mempunyai kebanggaan dengan yang namanya Tribrata. Dalam rangka tugas pokok kita, saya sampaikan bagaimana kita sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat. Apabila anggota saya ataupun Kapolseknya itu mempunyai keberhasilan, itu serta-merta karena mereka memang luar biasa. Namun nama Inang semuanya, kalau ada kesalahan dari anggota saya, baik Kapolsek ataupun personil dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam melayani masyarakat dan mengayomi, salahkan pimpinannya. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah apabila anggotanya salah dalam melayani masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, salahkan saya sebagai pimpinannya. Tapi keberhasilan anggota, berikan mereka pujian. Dan saya syukur puji Tuhan, alhamdulillah kalau benar Pak Rudi ini dicintai masyarakat. Karena saya sudah masuk ke dalam sana, ada beberapa masyarakat Pak Kapolres, kalau bisa jangan dipindahkan Pak Rudi. Saya bilang, oh gitu ya, kenapa nggak boleh dipindahkan? Tetapi benar, ya. Saya di Silain ini, saya percaya sama Pak Rudi. Ya, sampai dengan sekarang kalau laporan izin Pak Kapolres ada kasus begini, namun akan kami selesaikan dengan Porko Pincang dan juga tokoh masyarakat. Itu yang betul. Kalau kita berbicara masalah hukum, kita ambil manfaatnya hukum. Kalau hanya orang berantem atau orang yang kayak bagaimana, apakah hukum itu bisa membuat setelah dia keluar penjara menjadi silaturahmi kembali? Justru saya lebih senang kalau ada permasalahan diselesaikan dengan restoratif justice, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat yang ada di sini. Awalnya, Bapak Ibu semuanya,
Saya bercerita kenapa saya ada di Toba. Di dalam angan-angan saya tidak pernah ada saya tahu Toba, Pak. Tapi saya pernah ke Toba 2004, pernah ke Toba 2016, pernah ke Toba 2017. Saya bercerita sewaktu saya menjadi seorang Kapolsek, masih berpangkat sama kayak Pak Rudi. Saya diberikan suatu benda oleh orang Batak. Benda itu semacam tongkat. Saya sampaikan, Pak, saya bukan orang Batak, saya orang Sunda. Enggak apa-apa Pak Kapolsek, ini pegang aja. Karena suatu saat nanti Pak Kapolsek akan bertugas di mana benda ini berada. Itu tahun 2013-2014, Pak. 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba 2022 saya diberikan amanah menjadi Kapolres Toba. Saya buka-buka YouTube Toba itu di mana. Ternyata saya pernah kesini gitu loh. Ternyata betul. Tongkat ataupun benda yang saya kasih itu ternyata asli di sini. Maka dari itu saya setiap Sabtu saya selalu ziarah kemana ke makamnya Singamaraja. Saya menghormati opung kita semua itu benar-benar luar biasa. Saya izin dan pamit sama beliau, saya izin opung, saya menjadi Kapolres Toba. Mudah-mudahan saya bisa melayani masyarakat Toba dengan baik. Itu pertama kali. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai dengan sekarang saya sudah kemana-mana di Toba ini. Ya. Kalau tadi Pak Kepala Desa, Pak Hadi bilang, ayo Pak Kapolres. Justru saya menantang para Kapolres, Pak Kapolsek, undang saya ke desa-desa. Itu pembukaan dari saya, masih lama, mungkin 3 jam lagi saya bicara di sini. Karena saya kalau dikasih mic itu nggak bisa turun. Ibu Kapus, ya Ibu, terima kasih sudah hadir. Yang tadi memimpin doa, Kepala Desa, kemudian semuanya lah yang tidak saya sebutkan satu-satu. Berbicara masalah Kamtibmas, kenapa saya harus menyebutkan filosofi kebudayaan Kabupaten Toba? Bagaimana kita bisa memberikan hormat kepada pihak pemberi istri, ibu, perempuan, dan yang ketiga bermarga. Ada perempuan ibu, Amainan semuanya. Saya menjabat Kapolres, komitmen yang pertama adalah tidak untuk narkoba. Saya komitmen itu, makanya saya sampaikan pada Kapolres, para Kapolsek dan semua marga. Sampai-sampai mungkin nomor handphone saya sudah pada tahu semua. Dan saya terima kasih buat masyarakat selalu berikan informasi masalah narkoba. Saya tidak pandang bulu dan tegak lurus. Apapun, siapapun, dan bagaimanapun, kalau dia menggunakan narkoba, kita sikat. Termasuk personil Polres Toba pun kita sikat. Ya. Saya terima kasih. Ya, kalau tidak percaya, Pak Kapolres ngomong doang, enggak. Untuk narkoba kita nggak boleh main-main. Ya. Saya menjabat Kapolres Toba. Polres Toba nomor 2 tentang peredaran narkoba. Luar biasa. Saya pikir Polresnya begini kok bisa nomor 2. Namun dengan komitmen kita semuanya, saya sampaikan kepada Pak Bupati, Pak, kita bikin komitmen Pak. Kita pemberantasan narkoba termasuk saya. Komitmen dengan anggotanya, dengan anggota saya. Kalau ada yang narkoba, saya nggak main-main, masukin penjara. Masuk Pak, udah 4 orang kita masukin penjara. Jadi masyarakat sama inang semua jangan usah takut. Kalau ada anggota Polsek silain, kalau ada anggota Polres Toba yang menggunakan narkoba ataupun melindungi narkoba ataupun menerima narkoba, laporkan kepada saya. Jangan usah takut. Ya, siapapun itu. Nomor telepon saya 0812 199 2002. Anytime, kapanpun juga sampaikan kepada saya. Kalau ada anggota Polsek lain ataupun Polres Toba yang terlibat narkoba. 0812 199 2002 itu nomor handphone saya. Dan sudah banyak yang know-ya saya, dan keberhasilan kita mengungkap narkoba itu karena informasi daripada masyarakat. Bisa bantu saya untuk membersihkan internal saya dengan narkoba? Bisa ya, Maina ya? Sampaikan kepada saya. Kalau tidak berhasil saya, kalau anggota saya gagal dalam melaksanakan pelayanan, itu salahkan pemimpinnya, jangan salahkan anggotanya. Berarti saya tidak pernah turun ke bawah.
Setelah saya menjabat Kapolres Toba, kami Polres Toba dengan melibatkan stakeholder semuanya bersyukur pada saat ini kita bukan di peringkat kedua. Namun itu bukan berarti suatu kebanggaan karena masih ada peredaran narkoba di Kabupaten Toba, walaupun dengan sedikit. Narkoba yang ada di Toba tidak serta-merta hanya tugas dari pihak kepolisian, tapi harus kita semua. Jangan biarkan anak-anak kita terlibat narkoba. Jangan biarkan suami-suami kita ataupun anak-anak kita laki-laki terlibat narkoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya baca filosofi. Saya sampaikan ini suatu kabar yang menurut saya harus berpikir ulang. Di Kabupaten Toba itu banyak sekali kejadian cabul. Ya, saya beberapa kali diundang kemana apakah Polres kita undang saya, kalau diundang Abang Inang kemanapun saya hadir. Jadi nggak bentrok kegiatannya. Sampai saya bilang ini saya kok nggak pernah diundang ke desa ya untuk acara apapun juga. Kalau sama Pak Camat sini sering ketemu saya. Saya pengen ke desa kemana ke Jombang. Bukan membuat pencitraan baik tidak. Karena saya tidak mencalon Bupati 2024. Ya, sampai kapanpun tidak. Tapi kalau Pak Camat mau jadi bupati nggak apa-apa, atau Pak Kapolsek mau jadi bupati, karena Pak Kapolsek murah senyum, tapi jangan banyak senyum, nanti pada kabur semua. Cabul, saya sampaikan, bukan masalah kuantitatif atau jumlah laporan polisi, bukan. 1, 2, 3 LP atau laporan polisi tentang cabul itu terlalu banyak. Wah, Pak Kapolres di Polres lain juga banyak, beda. Di Toba pelaku cabul itu siapa? Abang Inang semuanya. Pelaku cabul itu bapak kandungnya sendiri. Pelaku cabul itu opungnya sendiri. Pelaku cabul itu tulangnya sendiri. Ini yang menjadi luar biasa buat saya. Sampai saya berpikir ini gimana caranya? Apakah filosofi yang saya sampaikan tadi sudah nggak ada? Saya sampaikan ke waktu acara di kantor bupati. Mari kita isi kemerdekaan. Dengan bagaimana? Dengan jangan sampai bercerai-berai. Apa itu bercerai-berai? Berpisah karena perbedaan pemilihan pilkades. Saat mau makan, saya sampaikan, kalau kita pesta, adatnya kita junjung tinggi, ya kan? Pak, wah, ini opung saya, ini boru saya, ini wah semua ini. Tapi kenapa cabul pelakunya itu orang tua sendiri? Opungnya sendiri, tulangnya sendiri, tetangga dekat sendiri, satu marga. Ini gimana? Ya. Saya orang Sunda, ya, yang Sunda tapi sudah sangat mencintai Kabupaten Toba. Kenapa saya mencintai Kabupaten Toba? Karena toleransinya luar biasa. Itu yang saya menjunjung tinggi. Namun ada sebagian yang menjadi buah pikir kita semua. Kenapa sih harus anak kecil umur 9 tahun dicabuli sama orang tuanya sendiri? Kenapa sih anak umur 12-13 tahun dicabuli sama opungnya sendiri? Biasanya kita kalau sama cucu itu kan sayang, betul kan? Ini kenapa menjadi pelaku daripada cabul? Ini apa yang terjadi? Saya punya teman namanya Haris Merdeka Sirait, Kepala Pelindungan Anak se-Indonesia, orang Porsea. Beliau udah kemana-mana dan saya berteman lama. Saya undang ke Toba. Saya bilang, Amang, kita udah berteman lama. Saya berapa kali di Polda manapun, setiap masalah anak-anak kita bersama-sama. Tapi kenapa di kampungnya Amang sendiri kayak begini? Beliau itu dapat penghargaan dari mana-mana aja. Setiap di seluruh provinsi Indonesia beliau hadir terkait dengan anak-anak. Ini bagaimana caranya? Kenapa bisa kejadian cabul anak umur 9 tahun dicabuli sama bapak kandungnya sendiri? Ini gimana ceritanya ini? Dari mana ini? Dari mana ceritanya kalau orang kakek mencabuli cucunya sendiri? Umurnya 72 tahun. Bisa-bisanya mencabuli cucunya umur 9 tahun. Apa kita nggak sedih ya? Saya sampai geleng kepala. Saya buka, ini filosofi orang Batak bagaimana? Itu masalah cabul. Mari sama-sama semuanya tingkatkan lagi iman kita, tingkatkan lagi
persaudaraan kita. Toba adalah kabupaten yang punya adat istiadat yang paling kuat. Jangan sampai luntur. Jangan sampai karena kepentingan menjadi luntur. Kemudian permasalahan selanjutnya apa? Ini juga perlu saya sampaikan, dan ini luar biasa. Di Toba banyak sekali orang yang satu keluarga saling melapor. Kenapa? Karena ada kepentingan. Yang melapor marganya A, yang dilaporkan marganya A, sama satu opung, adik kakak, harga diri Pak Kapolres. Wah, saya bilang, apakah harga diri ini suatu kebanggaan dengan memenjarakan kakak sendiri, dengan memenjarakan tulang sendiri? Pokoknya harus dimasukkan penjara Pak Kapolres. Dari mana sih Pak Kapolres? Kenapa bilang begitu? Karena kami yang menangani, Pak. Saya lihat pelapor namanya, misal ini ya, contoh. Nah, pelapor namanya, marganya Rudi misalnya. Yang dilaporkan Rudi semuanya. Satu. Saya tanya, Pak, itu dilaporin siapa? Yang satu adik saya, Pak. Yang satu tulang saya. Kenapa dilaporin? Oh, begini, Pak, masalah tanah saya dijual. Aduh, saya bilang, nggak bisa duduk bersama lagi. Nggak bisa, Pak. Harus dilaporin. Terus kalau sudah masuk penjara, kakaknya atau adiknya atau tulangnya ada kepuasan sendiri. Pak Kapolres memang begitu, memang banyak. Ini semua bermula kenapa? Saya bilang. Makanya tadi saya sampaikan, saya baca filosofi, saya kasih tahu kalau kita adat pernikahan ramai, Pak, dijunjung ya Pak Arifin. Tapi pada saat ada kepentingan itu hilang, Pak. Nggak peduli mau opung, nggak peduli mau tulang, nggak peduli mau adik kakak, lapor. Salam buat Ratna Raja. Salam buat Ratna Raja. Jadi saya sampaikan, Pak, karena saya cinta dengan Kabupaten Toba dan saya cinta dengan saya masuk Toba tuh luar biasa. Ternyata inilah teman-teman saya itu berada. Karena saya di Bandung, orang Batak banyak, Pak. Mau Simbanjung, tak Silain. Dulu saya berpikir itu Silain itu bukan kecamatan, karena ada saya punya teman, punya junior namanya Silain juga. Ternyata ada Silain. Saya juga tahu ternyata Simbanjung itu dari sini. Panjaitan juga dari sini. Yang selama ini di Jakarta atau di Bandung tahu namanya aja. Ternyata di sini kampungnya. Ini luar biasa. Nah, kita bicara masalah itu, Pak, masalah Kaptibmas. Saya senang sekali. Yang pertama, kita narkoba, mari sama-sama kita katakan tidak untuk narkoba. Yang kedua, masalah cabul yang sudah sangat luar biasa. Apakah terpikir di otak Amang Inang semuanya seorang bapak mencabul anak kandungnya sendiri? Tidak, Pak Kapolres, tapi kejadiannya begitu. Ya. Yang ketiga, tadi sampaikan masalah Pak Kapolres, masalah perjudian bagaimana? Saya menjadi Kapolres pertama kali saya katakan tidak untuk judi. Ya, makanya saya berani begini ya, Bang Mika. Jangan pernah terlibat dengan perjudian. Jangan pernah terlibat dengan narkoba. Supaya kita bisa melayani masyarakat dan tidak malu ketemu masyarakat. Rezeki udah Tuhan atur semuanya. Pak Kapolres, kalau ada orang main judi cuma 2.000 ditangkap nggak? Apakah kita tega memenjarakan orang yang hanya main 2.000? Pokok Pincam sama Kapolsek turun, kasih tahu jangan main judi, mendingan berusaha. Jadi judi kayak gimana? Togel, konsorsium, judi online yang memakan waktu, ngabiskan uang sebanyak-banyaknya, tangkap. Sendirinya kalau kita tidak bisa nangkap, jangan terima uang judi. Itu pesan saya. Itu masalah Kaptibmas. Kemudian masalah galian C tadi disampaikan sama Pak
Camat. Ayo kita sama-sama berpikir tentang masalah galiansi. Ayo, ini saya sampaikan sama semuanya. Sehari pertama saya di Kapolres Toba, saya bilang tutup galiansi, tangkap semuanya galiansi. Hebat kan? Perintah saya tuh Amang. Tutup, tutup semuanya. Tahu Amang apa yang terjadi? Ada viral. Kami tidak butuh Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib. Kenapa? Karena Kapolres itu menghambat pembangunan Kabupaten Toba. Luar biasa. Tahu kenapa? Karena harga pasir dan batu mahal. Di Toba sampai tidak ada pasir dan batu. Dah, nggak apa-apa, bagus. Saya senang sekali. Yang kedua, terjadilah yang namanya bencana alam, banjir, longsor di Lumban Julu. Pada saat mau ada pengurukan, dibutuhkan batu dan pasir. Saya ada di situ, ditelepon sama salah satu camat yang ada di sana. Bang, tolong kirimkan dulu pasir sama batu. Kami mau ngebeton ini begini. Kami tidak berani karena ada Pak Kapolres di situ. Karena dilarang menggunakan galian sama Pak Kapolres. Saya mau bertanya sama semuanya sama sini. Apakah galian itu ada di zaman saya? Ada nggak? Di zaman saya galian ada. Apakah Kabupaten Toba waktu gabung sama Takut sudah ada galian di sini? Sudah ada ya? Sudah ada kan, Pak? Apakah sudah ditangkap? Sudah sebagian ditangkap. Apakah ada efek jerahnya? Tidak. Maka dari itu masalah galian menjadi intent. Pertama yang saya katakan, jangan sekali-kali kita berteman ataupun menerima uang galian dulu. Bersihkan dulu, ayo. Biarkan mereka. Makanya saya senang sekali. Namun galian di Toba ini ada oknum-oknum yang di belakangnya. Saya tidak mau dijadikan alat untuk oknum tersebut. Contoh, di tempat sini, oh ini punyanya Pak Kapolsek. Galian ini nggak boleh diganggu. Pada saat Kapolsek sini, wah, disuruh tangkap Pak Kapolsek. Disuruh Kapolsek tangkap, tapi ini nggak boleh ditangkap. Maksud saya, kalau mau begitu kita tutup semuanya, ya kita tangkap semuanya. Kadang-kadang yang bilang Pak Kapolres dari zaman opung saya sampai dengan cicitnya kami kerjanya ini. Berarti ada solusi. Jangan harus tangkap masalah menangkap itu mudah, Amang Inang semuanya. Nangkep dia masuk penjara, keluar kerja lagi galian dia. Karena nggak ada lagi mau dikerjakan. Ya, makanya saya selalu mendorong Pemkab, ayo ya kita duduk bersama masalah galian Kemarin kita sudah dipanggil oleh Satgas KPK masalah minerba di Medan, dan saya salah satunya yang berbicara di situ. Berdiri saya sampaikan di Toba, saya sampaikan di Amang, saya perintahkan tutup galian tangkap galian namun kok saya viral. Karena masyarakat Toba tidak membutuhkan Kapolres seperti AKBP Taufik Hidayat yang menghambat pembangunan Kabupaten Toba. Itu gara-gara galian Tapi saya senyum aja, bagus. Saya tidak dibutuhkan di sini. Saya bilang jabatan Kapolres Toba adalah amanah. Yang saya perhatikan adalah masyarakat luas, bukan salah satu oknum. Bagaimana masyarakat Toba khususnya. Artinya, mari sama-sama. Nanti hari Selasa akan ada, mungkin Pak Camat diundang. Akan ada pertemuan akan membahas galian Wah, saya senang sekali. Saya diundang, saya bilang undang. Oh, di sini mohon maaf. Terima kasih buat insan saudara-saudara saya dari wartawan. Lupa saya, saking semangatnya. Wartawan itu teman-teman kita semua, abang, yang setiap hari di ruangan saya berbicara ngobrol apapun. Saya senang. Saya diundang berapa kali ke kantor Pemda untuk berbicara masalah galian Saya bilang tidak usah banyak rapat masalah galian action cepat, ayo sama-sama. Banyakan rapat, minum kopi tapi nggak ada solusi, akhirnya kembung perutnya. Ya. Kopi, ya kita bicara masalah kopi ini. Kopi itu rasanya pahit.
Hidup sudah pahit, tambah pahit. Tapi mau saya kasih tahu bukan itu. Kopi itu rasanya pahit. Kalau dikasih gula, jadinya rasa gula. Makanya saya nggak suka minum gula, kopi manis. Udah aja minum air putih hangat kasih gula, manis dia. Kopi itu rasanya pahit. Rasakan. Jadi kalau tanya mau minum apa, minum kopi. Tapi kalau manis jadi minum gula. Makanya nggak boleh kita minum kopi tanpa gula. Kenapa? Asam lambung. Tapi karena saya udah disiapin, saya minum sedikit-sedikit, manis sekali. Kayak Kapolsek Silain sak manis senyumnya. Ya. Kopi sama dengan teh manis, saya sukanya teh pahit. Karena teh itu rasanya pahit. Kalau dikasih gula jadi manis. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang ilegal, jangan dicampur-campur dengan kepentingan. Jangan salah satu pihak, Pak Kapolres kita lindungi Kabupaten Toba ini, alamnya bagaimana? Ya, ayo sama-sama. Pertanyaan saya, kamu bilang sama saya lindungi masalah Galianse, ternyata dia pemain Galianse. Ini gimana konsepnya ini? Makanya saya selalu ketawa, Pak. Kalau ada yang mau yang sama, Pak Kapolres tangkap ini Galianse. Siapa yang ngomong dulu nih? Nah, sama juga, aku juga. Saya bilang kamu nyuruh saya nangkep karena usahanya juga nggak jalan karena ada Galianse sebelah. Jangan gunakan kami untuk kepentingan pribadi. Polisi itu bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi Pak Kapolres kenal dengan orang-orangnya. Saya bilang kenal, tak kenal itu maka tak sayang. Tak sayang maka tak tendang nanti. Ya kan? Bukan berarti saya kenal sama orang ya. Siapa yang tidak kenal dengan Kapolres Toba? Pasti kamu tahu Kapolres Toba? Tahu. Kenapa? Fotonya ada di mana-mana. Apakah Kapolres kenal secara pribadi? Ya kan? Kan begitu, Pak. Saya tuh senang, Pak. Kalau di media sosial tuh kadang-kadang nama Kapolres Toba tuh viral. Setiap apa yang saya ucapkan mau ditunggu sama dia. Kapolres ngomong apa nih? Ini kamera kayak gini nih. Tadi disuruhnya Pak masuk YouTube, Pak. Dipikirnya saya YouTuber, Pak. Memang saya Hatta Halilintar Asia gitu kan enggak. Saya Kapolres Toba. Yang saya sampaikan adalah untuk masyarakat Toba. Ya banyak, Pak. Kalau saya kemana-mana, Pak Kapolres nyanyi di panggung viral di TikTok. Gara-gara nyanyi sama Ada Band kemarin. Bukan si vokalis Indra Sinagari yang viral, Pak. Kapolres Toba yang viral. Wah, luar biasa. Itu baiknya. Ada juga jeleknya. Ya, Kapolres Toba ngomongnya keselip sedikit aja. Walah, ditunggu sampai kapan-kapan. Kalau saya lihat anggota saya ngomong, ini ngomong kok teriak-teriak orang berantem untuk lama Kapolres begitu. Kalau di Bandung udah ngap-ngapa di orang Toba. Anak saya sekolah di sini di Bonapaso di SMP 2 hari sakit panas, demam dia. Saya tanya kenapa anak kamu demam? Ibu gurunya ngomongnya keras sekali, Pak, katanya. Anak-anak masuk semuanya, kalian ini jangan juga. Itu kan biasa. Makanya orang Batak kayak begitu. Ya kan, apa? Saya bilang nggak apa-apa. Itu memang biasa. Lama-lama akhirnya dia malah menjadi penari tongkat Batak Naraja sekarang.